Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contain highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 54. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-54. Kita tadi baru saja mendengarkan dua lagu. Ada Algorithm dari Chongha, kemudian ada Closer dari Oh My Girl. Selaku lagu sebelum segmen pertama kita, bincang-bincang bintang tamu kita pada malam hari ini, yakni Frappuccino. Mungkin belum ketahuan dari beberapa viewer yang mungkin baru muncul ke stream ini. Cuma biasanya kalau misalnya break, kita cuma bisa dengar lagu doang. Jadi suara aku dan suara bintang tamunya tidak kedengaran begitu. Jadi kita bisa bisik-bisik tetangga atau gosip di belakang begitu. Jadi nggak kedengaran. Off record ya begitu kira-kira. Sengaja. Biar emang nyaman denger lagunya aja, sesuai siapa tahu ada yang pengen request dan pengen denger lagunya aja begitu. Apalagi ya? Selamat malam, selamat datang. Tadi ada Tonma, terus ada siapa lagi? Ada Alex, ada 7BH10.000 juga. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer yang saat ini berdomisili di Jepang, Frappuccino. Sudah bisa dilihat di atas, sudah ada video fitnya. Kemudian seperti biasa, sebelum masuk ke segmen pertama, saya telah mengkompilasikan beberapa klip dari channelnya Frappuccino selama 2 tahun ke belakang kira-kira atau lebih. Ada banyak. Sebenarnya ada beberapa klip-klip yang sangat suspicious sekali. Aduh, aku ketemu satu klip yang view-nya itu gede, tapi aku tidak jadi masukkan karena kayaknya nanti akan, ya kita mesti menjaga image lah ya basically. Jadi semoga dengan klip-klip berikut ini mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira channel Frappuccino seperti apa. Atau mungkin bagi para viewer atau penonton yang mungkin sudah lama berjumpa dengan Prap sebelumnya, mungkin bisa mengingat kembali pada memori-memori sebelumnya di channel Frappuccino. Itu saja. Baik, selamat menonton beberapa klip-klip berikut ini. Sebentar. Oke. Bentar ya. Kenapa? Enggak. Bentar ya. Itu klip lumayan memalukan sih. Tapi lucu banget. Bentar ya. Oke. Excuse me. Excuse me, sir. Oke. Oh, close the door. Never mind. Excuse me, sir. TSM might just be able to walk into this circle, but they've just got to be careful of what's coming in Itu from kiri TSM, Cok. because there are a couple of teams in the middle. Zane shreds, and suddenly Urban gets hit to the floor. Oh my God! What are you Zane? He finds two, and the one clips his Zane, you're a maniac. Anjir, duluan Cuk. Gak expect. What a performance from Zane in the 1 versus 3. Guys. Mati Cok, temen aing. It's not always about the It's not always about the Sometimes it's about the Guys, astaga, anjing mau mati ge. Sabar dulu, jangan dulu yang begituan. Oh no. It's not always about the Sometimes it's about the Sometimes it's about the Guys, sumpah yang mete guys It's anjing. not always about the Sometimes it's about the
Langsung nancep. Anjay. Weh, aku dapat Harlem Shard weh. Serius? Demi apapun gak ada. Anjir. Kok bisa ya? Dapat dia, gila. Ini karena Gila dia sih. hospital taruh 1 kah? Pak Wali Kota tangkap janda di sebelah rumah saya. Kalau keluar sering pakai dasteran Pak. Langsung gas saya, langsung gas. Langsung gas. Gak usah banyak cincong, langsungnya gas. Atau enggak? Halo Aceh. Wah, main game apa nih bang? Dinyolong. Ini namanya RDR Cah, seru Cah. Kayak GTA tapi zaman dulu ini. Wah anjing, aing ditendang, babik. Gak nyolong. Santai. Ih, bontinya $45 guys. Waduh lah, harus dibayar dong bontinya. Bayarlah, jangan kayak orang susah. Aja ditendang lagi, mati ya guys. Kamu tahu Prab, melihatmu di pesawat itu membuat tahun baruku menyenangkan. Sweet banget Yuri. Yong. Aku tidak bisa makan ini, Prab, sangat boros, harusnya membiarkannya tumbuh. Fuck Yuri ini. Kamu dan aku, Prab, kita mirip. Kok Yuri ini? Kita sama-sama datang ke sini buat cari kedamaian dan tempat yang menerima kita. Sweet banget. Dan sejujurnya aku senang banget mutusin pindah ke sini. Sama kok, karena ada dirimu. Bahagia itu. Mampus kau. Sini kau. Tibek. Head. Hah? Cita. Okay. Excuse me, sir. Okay. Oh, close the door. Never mind. Excuse me, sir. Baik, kita sudah selesai menonton beberapa klip-klip dari channelnya Prapuccino dari game horornya Outlast yang terkejut dan sepertinya klip paling populer. Kemudian reaksi ketika nonton ini yang 3 versus 1. Ini selaku aku yang noob dan awam sekali dalam Apex sih. Ini wah ya, dari reaksi si Prop juga kayaknya seru kali. Terus tadi ada banyak juga apa yang digas. Mungkin mau mengklarifikasi Kak Prapuccino? Oh, enggak. Jadi yang klip pertama tuh kan aku tipikalnya orang yang nggak main game horor ya. Terus jadi waktu itu di season berapa gitu Apex tuh lagi bosan-bosannya main. Terus aku ngerekomendasiin aku minta rekomendasi kan ke viewerku, kayak game apa ya yang seru. Nah, main game horor aja, cobain game horor. Tapi kan aku tipikalnya nggak bisa ya, kena jump scare gitu nggak bisa. Sebenarnya sama makhluknya nggak takut, tapi jump scare-nya itunya loh yang bikin males banget. Terus di donate waktu itu sama orang US katanya. Main Outlast? Iya, tiba-tiba di donate play Outlast katanya. Install later or anytime you want to play that game, but you must to play that game gitu. Terus aku main Outlast kan, itu pun Outlast nggak tamat. Aku sampai bilang ke orangnya, aku nggak kuat di ini namatin Outlast. Dari pertamanya langsung dibuka sama kayak gitu, jadi sejauh apa kah main? Ingat kah? Hah? Ingat kah main sejauh apa? Nggak jauh. Kayaknya nggak selesai kayaknya di rumah pertama kah? Nggak, di rumah pertama pun nggak selesai itu. Karena aku udah nggak kuat. Jump scare-nya, sumpah bikin olahraga jantung banget.
Tapi aku lihat pun kamu teh main Valorant juga ada yang terkejut kan ya kalau tidak salah. Ada. Itu waktu itu di di challenge tanpa Crosshair. reticle tuh ya crosshair itu. Jadi ngikutin pelurunya kemana kita nembaknya kata. Terus itu ada momen kaget juga tuh waktu itu. Oh, pantas abis kaget langsung diganti ke crosshair hidupin lagi. Iya, nggak bisa. Soalnya jadi fokus ke tengah gitu kan, tiba-tiba di tengahnya ada orang. Aku pikir kenapa? Kan masalahnya kamu kan sering main Apex ya, jadi basically aku pikir sih seharusnya juga paham lah ya. Yang Valo ternyata terkejut. Baik. BTW, karena sudah selesai menonton kompilasi klip tadi, kita akan masuk ke segmen pertama ya. Sebentar. Mari kita akan masuk ke segmen pertama, Get to know more about Frappuccino. Sebelum itu mau menyampaikan bagi para penonton atau para pendengar yang mungkin baru bergabung di chatroom, kalau misalnya mau menggunakan channel point silahkan. Mau bertanya bisa via teks di chatroom 99 channel point saja, atau kalau mau bertanya via audio bisa 369 channel point saja, atau kalau mau request lagu juga bisa 189 channel point saja. Silahkan gunakan channel pointnya semaksimal mungkin jika mau. But ya, wow, kenapa telinganya kak? Aduh. Oh, enggak, ini kabelnya udah lumayan jelek, jadi kadang nyala atau enggak. Sebentar, kayaknya request songnya belum aku hidupkan. Tapi BTW kamu gitu barusan aku ngeliat kayak gini loh, kayak cewek lagi gini. Hai kak. Waduh. Ternyata bukan. Aku pikir semacam itu. So ya BTW, bincang-bincang dengan Frappuccino pada malam hari ini bintang tamu kita akan dibagi menjadi 3 segmen. Nanti ada sesi pertama yang ini introduction serta sneak peek. Nanti kita akan perkenalan terlebih dahulu. Terus nanti di segmen kedua ada stories behind streaming scene, cerita-cerita di balik kisah streamingnya Prap selama ini. Dan nanti sesi ketiga ada sesi trivia serta closing mark dari Frappuccino. Oke, mari kita masuk ke segmen pertama sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ya. Introduction and sneak peek of guest star. Baik, boleh kenalan dulu kayaknya Prap. Username, boleh. panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya perkenalin lah. Mungkin nama di Twitch Frappuccino, tapi yang sering didengar mungkin Prap gitu. Jadi ya panggil aja Prap gitu. Kalau misalkan nanya Prap tuh dari mana, itu nama sebenarnya kepanjanganku sih guys. Cuman disingkat aja. Oh, 4 suku kata. Iya, 4 suku kata. Iya. PRAP kayak apa sih? Kayak gabungan dari inisial. Iya, jadi Suprapto. Prima Rizky Anugrah Putra itu PRAP. Oh, oke. Terus ini username-mu itu Frappuccino itu apakah? Nah, ini boleh diceritain nggak? Boleh. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya juga meaning behind Frappuccino. Ini bukan kayak mainan kata dari Frappuccino, kan? Atau cappuccino? Enggak. Awalnya sih jadi gini, kan nama panggilan Prap tuh. Terus teman-teman Jepangku kan kalau di Jepang kata mati tuh nggak bisa ya mereka ngomong, pasti ada prapu gitunya. Oh betul. Prapu gitu kan. Nah, karena aku setiap harinya kayak ngopi terus dan lain-lain, ada satu temenku, dia ada yang bilang, oh my god, everyday Frappuccino katanya. Kayak jadi dia manggilnya Frappuccino. Nah, awalnya sih dari situ Frappuccino. Keren juga nih dibikin nama IGN kan, in-game nickname. Terus dan ya intinya namaku karena aku suka kopi dan plus dari ide temenku itu. And then ya udah jadilah Frappuccino. Ini udah dari dulu sampai sekarang nggak ganti-ganti? Dari dulu ya nggak ganti. Terus mungkin nama kalau apa tuh? Lanjut banget. Nama di Twitter kenapa pakai S? Frappuccinos?
Why? Karena Frappuccino itu udah ada yang pakai. Jadi aku pakai es belakangnya. Oke, Ya at oke. least nggak beda lah ya. Beda es doang. Iya beda es doang. Kemudian tadi mau ngomong apa kah? Apa ya? Mungkin kalau yang dari dulu ngikutin dari Mobile Legend, nama IGN ku dari Mobile Legend gak ganti-ganti, selalu Prap. Jadi waktu pindah ke Apex kayak maybe something different kan gitu, Frappuccino. Jadi ya itu Frappuccino yang ku pakai. Ini enggak orang teman-temanku manggil Prap. ada komentar ini, sehari ngopi berapa gelas dan kopi apa? Sehari, aduh, jujur kalau kopi tuh aku udah kayak minum air. Seriusan? Serius. Jadi kalau misalkan nggak kerja nih, lagi santai-santai aja, sehari tuh pagi bikin kopi, siang habis. Jadi aku minum kopi tuh nggak sejam 2 jam gitu. Kopiku tuh disimpan sampai siang, terus siang udah habis pasti bikin kopi lagi. Dan sore dan seterusnya sampai kadang sebelum tidur pun aku ngopi. Tidurmu berapa jam? Gokil sih. Walaupun mungkin kalau bagi orang-orang kesehatanmu gimana gitu kan. Betul. Tapi ya that's what I do. Tidurmu berapa jam? Kalau aku Tidurku, Aku kayak yang di komentar itu loh, kayak Mas Adli minum kopi langsung di tengah habis. Kayak tadi, yang pas lagi nonton klip itu aku minum kopi sebenarnya, Prap. Aku tinggal direguk sereguk aja. Kamu berarti seruput-seruput sampai siang? iya, jadi minum kopiku tuh cuman buat ngemanisin mulut doang gitu loh. Oh, I see, oke. Ya, kayak gitu. Jadi kan sambil ngerokokku pun bukan ngerokok kertas yang mungkin di Indonesia udah ada kan ya, IQOS. Jadi IQOS kalau nggak sama kopi atau yang bikin manis di mulut atau maybe seudah makan itu jujur aku kurang enak. Pahang lah ya bisa disebut. Terus tadi kan sebenarnya aku pas ngumpulin klip itu kan kelihatan kamu minum merokok yang kertas ya, yang dulu-dulu banget. Ya, sometimes. Jadi tergantung mood juga sih, bukan mood kayak kayak sugesti lah ya. Kayaknya enak nih lagi ngerokok kertas juga. Kayak gitu. I see. Aku pikir hanya IQOS doang. Enggak. Terus yang masalah kopi ini, tidurmu berapa jam kah sehari? Tidurku alhamdulillah normal sih. How is normal? 8. Bisa? Sometimes 4, 6 lah. Tapi nah itu jadi saking adiksinya, aku kadang kalau nggak ngopi tuh kepalaku malah pusing. Iya, karena kan itu ya, karena kan apa sih? Kafein yang masuk ke dalam tubuh mungkin? Iya betul, karena kan drawbacknya kalau langsung ditarik kan begitu ya. Iya. Gitu sih. Oh ya Tuhan. Aku kira-kira ini cuma sekali sehari. Aku pernah loh kayak gini. Sering malah. Kayak sebelum tidur tuh aku pengen ngopi. Kan orang tuh kalau misalkan kayak nggak pengen ngantuk, mereka minum kopi. Aku malah kadang sebaliknya, aku biar ngantuk minum kopi. Oke. Tapi masih aman kan ya? Aneh, but it's work. Tapi masih aman kan kesehatan? Aman. Aku sehat-sehat aja ini. Oh, satu lagi dong sebelum masuk ke yang selanjutnya. Boleh. Tetap minum air putih tapi kan? Selalu. Aku lebih banyak sih air putih. Mungkin kalau yang di streaminganku sering lihat di meja sebelahku tuh selalu ada air yang 2 liter. Itu kadang 2,5 liter, 3 liter sehari aku minum. Oh, oke. Aman. Ya. Aku pikir hanya kopi doang. Selalu di balance. Yoi. Aman. Oke, kita lanjut kalau begitu. Untuk masalah nickname hanya Prap doang atau ada yang lain kah? Nggak ada sih. Dari dulu jujur mungkin kalau teman-teman yang nonton yang bener-bener temanku dari dulu, aku nggak pernah ganti. Wow, yang bener-bener teman dari dulu. Iya. Dari pertama Mobile Legend ada, kan aku dulu main game, maksudnya yang kompetitif tuh Mobile Legend ya. Oke. Sampai bahkan dulu Get Rich pun namaku Prap, nggak diganti. Hah? LGR? Iya. Itu 2013an kan?
Iya, itu nggak pernah ganti namaku. Wih, lamanya. Oh, Iya. sebentar. Kalau selanjutnya yang living area di Jepang ini, ya kan di Jepang kan? Iya, bener. Itu sudah lama sekali berarti kalau LGR-nya sudah lama. Lumayan. Hah? How long have you been living in Japan? Aku pertama kali kesini umur 4 tahun. Serius? Serius. Jadi mau diceritain kah? Tapi mungkin agak sedikit panjang, but it's okay sih. Boleh, Kalau tapi nanti sebentar kayaknya aku tanya satu dulu ya. Tadi ada 2 Ah, pertanyaan, boleh. tapi ini Iya. pertanyaan dari si Jack Dower tadi. Di Jepang jam berapa? Mending ku tanya itu dulu, biar nggak kelamaan nunggunya, karena jawabannya pendek sebenarnya kan. Di Jepang jam 12, jam setengah 12, Jack. Ini Jack sering banget nanya jam. Karena jadi di streaminganku tuh gak ada jam kan dulu. Terus ya intinya cuma iya. jokes aja lah, Jack, cuman bercanda ya. Bener, sekarang udah ada jam ya di webcamnya. Iya. Baik. Dan itu salah satu alasan kenapa aku pasang jam. Makasih ya, Jack. Oh, 7 Aduh. buat Jack. Hormat dulu. Baik, kita kembali kalau begitu. Jadi, aku pikir kamu sebenarnya ini asumsi aku ya. Aku pikir kamu tuh kayak habis SMA mungkin merantau ke Jepang, kemudian tinggal di Jepang sampai sekarang, jadi tetap domisili di sana. Mungkin sekali-sekali balik ke Indo begitu. Ternyata kamu bilang 4 tahun pertama kali ke sana. How? Why? This is really unexpected. Ya, jadi orang tuaku tuh married sama orang sini. Tapi aku udah ada. Ya, something like that lah. Oh, tapi tadi jawaban panjang. Ini pendek banget. Enggak, maksudnya ya dari kecil, tapi tetap dari umur 4 tahun aku mulai sekolah di Indo, and then mungkin itu ceritanya ya. Berapa lama tinggal di sini mungkin? Apa ya? Bener gak sih? Ya udahlah, lanjut aja lah ya, Bang. Baik. Apa ada pertanyaan di nextnya? Belum. Nggak ada sih. Belum ya? Nggak ada. Jadi dari umur 4 tahun di JP tuh cuman waktu itu nggak lama sih. Terus pulang tetap ke Indo karena kenapa alasannya, orang tuaku kan agama Muslim dan aku pun Muslim. And then ya at least bisa baca tulis Quran dan lain-lain lah ya. Pokoknya mungkin yang Muslim tahu lah ya guys ya. And then sekolah di Indo, sekolah pun kesana kesini, pindah-pindah. Dan pernah saat aku sekolah di sini itu kelas 3 SD atau 4 ya? 4 SD 4 SD. Cuman kayak setengah semester, terus ditanya mau sekolah di mana? Sekolah di Indo apa di Jepang? Aku karena mungkin teman-temanku aku udah biasa di Indo, aku milih di Indo. Jadi nggak diterusin tuh yang kelas 4 SD-nya. Ini agak lawak sebentar. 3 SD, 1 semester, dateng kayak nyicip doang, balik lagi ke Indo begitu. Karena itu rekomendasi sensei di Jepangnya, Bang Adli, bukan kepengen. Jadi kayak orang tua tuh shokai itu apa ya? Apa? Minta rekomendasi ke guru Jepang kayak, karena ini anaknya di Indonesia, ya coba aja dulu sekolah di sini. Terus 1 semester doang, and then ya udah. Kalau emang nggak betah, balik lagi aja gitu. Oke. Rekomendasi sensei dari Jepangnya sih. Kemudian And then, sampai tahun berapakah masih di Indonesia? As in sekolah? Aku sampai 2017, I guess ya, 2017. 17 itu masih SMA, begitu? Ya, aduh ini aku terserah sih pandangan kalian gimana, tapi jujur aku sekolah nggak selesai di Indo. Iya. Oke. Berarti sekarang di Jepang teh kerja? Aku di sini jujur buat sekarang nggak ngapa-ngapain sih. It's okay, aku tidak judge apa-apa. Aku cuma tanya saja. Aku di Jepang ya udah living as
penduduk aja. Oh sebentar, tapi kalau misalnya tadi dibilang Teh, kalau misalnya ketemu sama seseorang yang bilang Frappuccino itu bukan di konteks kerja? Itu teman sebaya. Oh, aku pikir tadi konteksnya Ya. kerja. Oke. Enggak. Temen main lah ya. Di Jepang IRL begitu kan ya? Iya. Oh, oke. Berarti basically domisili di Jepang sudah 8-an tahun, 7 tahunan. Ya sekitar segituan. 8-9. Oh, oke. Umur berapakah kalau boleh tanya? Aku umur tahun sekarang ke-26. Aduh ya ampun, tua banget bro. Oh ya, aku 29. Gak usah sosok 26, tua. 26. Aku 29, gak usah sosok tua. Sorry banget. Sorry. No offense. Tapi ini di bio masih 25 Lost in Japan. Itu dibilang Karena Renaissance aku seharusnya 26. Aku belum ulang tahun. Ah, Jadi kan belum tahu. Kan tahun ini tadi. baik. Oke, selanjutnya kesibukan sehari-hari. Cuman streaming, Oke, nggak ada yang lain berarti kan ya? main Apex, ya sometimes keluar. Ya udah, gitu aja sih. Ya lagi nyari kerjaan lah intinya. Jawabannya sometimes keluar. Saya juga sometimes keluar. Setiap Jumat saya keluar rumah. Iya. Kan sholat Ada Jumat keluar. ya. Hari ya Tuhan. Baik, behind Frappuccino sudah selesai. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari viewer ya. Tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Toto Taro. Tips cara efektif belajar bahasa Jepang versimu. Kalau menurutku, kalau buat belajar bahasa Jepang, hafalin hiragana katakana, and then kalian harus percaya diri sih ngobrol sama orang Jepang langsungnya. Cari temen orang Jepang, nggak apa-apa salah, but at least you try aja. Karena aku pun jujur aku nggak pernah belajar sama sekali. Ya udah, aku bisa bahasa Jepang otodidak aja dengan sendirinya. Karena sering ngobrol aja, maksa ngobrol sih lebih tepatnya. Oh, I see. Kayak? Kayak? Ya kayak sering ya maksa aja, kayak walaupun salah mungkin menurut kita itu tadi bener nggak ya? Ya udah. Ngobrol aja, ntar juga bisa kok. Kalau buat yang nonton anime bisa juga sih nonton anime, tapi mungkin nggak efektif karena kadang obrolan anime itu kan terlalu kasar ya buat sehari-hari, yang kayak misalkan ngobrol sesama orang yang mungkin baru ketemu atau baru kenal tuh kan beda ya. Kosakatanya. Jadi kalau di anime agak sedikit kasar sih kalau menurutku. Tapi ya mungkin buat verbnya, buat kata kerjanya boleh lah dari anime. Ini maksudnya kayak kalau misalnya di anime itu lebih kayak casual gitu kan ya? Kayak orang Ya, yang ya, udah casual. deket dan akrab. Bener. Terus aku juga kayaknya Kesal. mikir dari komentar dan bukan dari jawaban Prab barusan, kayaknya lebih ke itu ya. Mungkin kalau ke anime juga kan kita basically cuma denger dan cuma baca. Jadi tidak dua arah. Kalau misalnya kita paksa ngomong sama orang yang bisa Jepang kan kayak dua arah ya. Ya. Kita bisa ngomong dan kita bisa juga bisa denger. Jadi aktif kan ya. Dan Ya, pasif. bener. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya dari Alex. Makanan apa yang rutin disantap di sana? Suka masakkah atau homemade cooking? Bukan. Suka masakkah? Homemade cooking? Aku jujur nggak bisa masak orangnya. Masak nasi pun aku nggak bisa. Serius? Serius. Why? Magic jar tapi ada. Ada. Tapi tidak belajar sampai sekarang. Enggak. Aku pernah maksa bikin jadi bubur. Oh, baik. Terus kalau misalnya makan nasi gimana? Apakah beli yang instan? Enggak sih, ada yang masak. Oh, baik. Sebenarnya ada komentar, tapi Prab pernah stream masak orek tempe. Ada komentar lagi. Masak itu tempe nonton orek bisa YouTube. nggak, Kak? Hah? Oh, kamu bikin tempe orek itu nonton YouTube cara bikinnya? Iya. Oh, berhasil? Berhasil. Ya disebut enak. Aku jujur kalau makanan ya udahlah, enak gak enak makan aja.
Terus kalau misalnya makan nasi, itu siapin kayak nasi instan kah? Kalau misalnya di Korea itu gitu kan ada. aku lihat ada begituan ya. Hmm, Mahal kah? enggak sih. Serius nggak mahal? Hmm. Kan ada yang kayak sekotak-sekotak gitu ya nasi instan. Ya itu cuma di microwave doang. Oh, Ya. I see. Tapi kalau mau irit sih jangan. Iya betul, dibandingkan kalau misalnya beli sekarung-karungan kayak di Indonesia mungkin lebih hemat bikin karungan kan ya? Iya, bener-bener. Oke, ada komentar ini. Kukira suka beli. Waduh, harganya mayan. Cost dining di sono meski yatai atau street food juga kerasa lama-lama. Oh iya kah? Semahal itu kah? Bener. Mungkin ya buat yang bekerja mungkin nggak terlalu sih ya. Kayak 3 juta sebulan bisalah cukup buat makan di luar. Ini 3 juta IDR maksudnya? Iya. Oh, oke. Jadi mungkin hitungannya gini ya. Hitungan simpel aja nih. Kan biasanya di pabrik atau di kantor atau di mana-mana tuh ada catering. Nah, itu catering tuh hitungannya satu kali makan 300 yen tuh 30.000 dipotong. Ini makan itu as in makan disediakan untuk siang doang? Iya, buat siang doang. Oh, oke. Terus pulangnya mungkin ya mungkin kalau di sini ada namanya restorannya Sukiya, itu gyudon. Bisa disebut paling murah juga bisa, tapi kayak warteg-warteg Jepang yang pinggir jalan juga yang cuman 250 yen, 300 yen itu juga bisa. Jadi hitungannya sehari itu 1000 yen. 1000 dikali 3 mang itu 30.000 yen, itu hitungannya 3.100.000, 3.200.000. Banyak ya? Lumayan. Tapi kalau dibanding dengan gaji yang didapetin itu sekitar ya cuman 30%-nya lah dari 100%. Oh, masih untung ya. Mungkin kalau misalnya Ya. dibandingkan ke Indonesia, UMR 2.400.000 mungkin 800.000 untuk makan doang ya. Masih Ya, normal. something like that lah. Ya. Oke. Selanjutnya, sebentar. Kayaknya aku mau tanya ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari viewer. Lanjut. Aku pernah nonton ini. Ada series dari Jepang yang bagus, Midnight Dinner. Itu bukan sih? Aku suka. Apakah di Jepang memang ada kayak tempat yang emang bukanya malam doang untuk makan? Ada. Dari malam sampai jam Itu- 9 sampai pagi. Ini pengalaman gua aja ya. Kenapa? Iya, jadi ada kalau kita beres seudah dari bar atau dari nightclub, mungkin ya tempat-tempat malam lah ya. Nah, itu biasanya warung-warung kayak gitu kan dibukanya itu di jam-jam segitu. Jadi itu dia mencari konsumen yang lapar seudah mungkin clubbing atau dari bar gitu-gitu, Bang Adli. Oh, aman. Kayak apa tuh? Maksud dari amannya apa nih? Konteks amannya? As in kalau misalnya di series itu sih sebenarnya karakter dari background masing-masing karakternya beda-beda. As in ada yang memang pekerja dunia malam, ada yang memang pekerja biasa saja, ada yang memang kayak turis doang. Apakah tidak ada kayak insiden-insiden tertentu? Gak ada sih. Kalau masalah kayak gitu, aku bisa bilang Jepang tuh paling aman deh, Bang Adli. Oh, oke. Oh, Iya. sebentar. Kenapa nggak bisa redeem question? Seharusnya bisa, karena tadi Eci bisa. Bisa kan? Bisa kok. Oke, ini kalau misalnya menurut kamu Jepang itu aman dari segi pengamatanmu, meskipun kamu apa sih? Di rumah doang, basically. Kamu juga orang rumahan aja kan, basically. Kayak jarang keluar kayaknya. Kan tadi bilangnya soalnya begini ya. Aku di rumah, kemudian sekali-sekali sometimes aku keluar kok. Berarti jarang keluar rumah kan ya? Buat sekarang sih aku di rumah terus sih. Kalau dulu mungkin waktu masih umur 20, 21 gitu, malam kayak weekend gitu aku pasti keluar. Tapi buat udah sekitar kayak 3 tahunan aku di rumah terus. Sebentar. Semenjak COVID sih. What do you mean?
Sebentar. What do you mean weekend pasti keluar? Apakah weekend Iya, harinya untuk bisa bebas ngapa-ngapain begitu? Mungkin mumet dari kerjaan ya Bang Adli. Karena Oh. jujur bukan mumet sih, tapi entah aku ngikut sok kulturastik banget sih, tapi kayak orang-orang di sini tuh kayak kalau udah libur Sabtu Minggu tuh ya udah I'm free bro gitu. Oh, I see. Kemudian 3 tahun terakhir kayaknya jarang. Gara-gara COVID juga jadinya ke Ya. bawah ya. Iya jadi ke bawah, dan weekend juga ada kegiatan terus kan di Apex, jadi ya di rumah aja lah. Mau kemana sih gitu, ngabisin duit juga dipikir-pikir kalau udah mikir-mikir tak umur Baik. segini. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari sebentar. Aku juga pertanyaan dari Eci dulu kayaknya sebelum masuk di Toto Taro ya. Kesulitan pas awal pindah apa Kak? Terus culture shock terbesar pas pindah apa? Kesulitan pertama pindah bahasa sih. Itu pas 2017-an. Ya karena hitungannya itu kan kita udah ngerti ya, ibaratkan punya temen, punya gitu-gitu, ngobrol susah dan nggak punya temen pertama kesini. Ya bayangin lah kayak kita di Indo biasa nongkrong gitu-gitu, terus pas di Jepang ya nggak, yang kayak gitu nggak ada. Jadi wah so sad lah, feeling lonely. Terus pertama kali ketemu temen kapan dan di mana Kak? Jadi waktu pindah, jadi waktu itu aku di daerah namanya Toyohashi. Itu daerah Otosanku. Terus aku pindah ke Nagoya nggak ikut ibu sih, tapi pindah ke Nagoya. Ya di Nagoya lumayan sih dapat teman. Jadi sampai sekarang apakah masih berhubungan dengan teman? Wah, jujur teman-temannya udah banyak yang pindah sih. Karena waktu itu teman-temanku mereka ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, jadi buat sekarang mereka udah pada selesai dengan studinya. Jadi ada yang ke Tokyo, ada yang ke Hokkaido, ada yang ke ya banyak lah pindah-pindah, ada yang ke daerah bawah, tapi kebanyakan ke Tokyo sih pindahnya. Jauh ya sepertinya. Lumayan. Oh oke. Ini jadi kesulitan pas awal pindah itu hanya dari segi, dan culture shock itu hanya dari segi bahasa dan dari segi teman yang tidak ada basically pas baru pindah. Iya sih, itu doang. Culture shock tuh mungkin malam kayak di Indo gitu kan sering ada orang kelayapan, tetangga gitu. Dah di Jepang tuh bener-bener sepi banget Li. Itu yang Iya. Kayak ya cuman lalu lalangnya sedikit aja, nggak banyak gitu. Kan kalau kita mungkin yang tinggal di kayak pedesaan atau ya at least perumahan gitu, tapi perumahan kayaknya sepi juga sih. Kalau kayak yang di pedesaan, aku soalnya di Indo di pedesaan gitu kan. Jadi setiap malam tuh ya kayak orang ngobrol tuh ke dalam rumah kadang kedenger kan orang ngobrol di luar gitu, Bang Adli, tetangga atau apapun. Nah kalau di Jepang tuh bener-bener sepi banget. Dan bahkan tetangga pinggir rumah pun gak kenal gitu loh. Aku kok somehow agak iri ya. Di sini kalau misalnya kedengeran dari tadi tuh teng. Ya. Ini di Jepang kayak kamu gitu. Ini kan kamar ya Prap ya. Apakah dekat ke jalan jauh? Ini di depanku jalan sih. Nggak ada suara apa-apa? Ya mungkin kalau motor-motor yang knalpotnya bising kedengeran, tapi mostly nggak ada. Wah, saya iri teh. Ini ada komentar, gas pindah ke Jepang Kak Ardi nyusulin Kak Prap. Sebenarnya kalau mau tapi bisa aja ya. Berangkat. Tapi tidak bisa ya. Jangan secepat Bisa itu. sih Mbak Adli, kalau emang mau. Sekarang kalau ngomongin mau pindah ke sini, Jepang udah mempermudah banget. Serius guys, ini Nokia. Plus tapi itu kan kursnya lagi turun kan?
Wah kalau ngomongin kurs sedih banget sih. Iya Kenapa? gitu. Why? Kok sedih? Gue gak ngerti juga. Ya soalnya kita mau ngirim ke Indonesia jadi kecil dong Adli. Iya betul sih. Iya, itu doang sih yang bikin sedih. Oh Yang alah. lain biasa-biasa. Dari profitnya kurang begitu ya? Iya, mungkin kayak harga-harga makanan pun di sini jadi naik. Oh, kok gitu? Iya. Kemarin sempet naik lumayan sih. 2 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang naik. Oh, harga naik teh mungkin untuk mengimbangi kalau misalnya turis juga beli begitu. Aku nggak ngerti juga kayak gimana sih kalau dalam hal kayak gitu. Oke, turun karena buang limbah nuklir ke laut itu kali. Bukan kayaknya deh. Kan mereka itu lagi apa ya? Kalau tidak salah kurensinya itu kayak jatuh dibandingkan negara-negara lain. Dan aku nggak tahu kenapa. Alasannya kenapa kira-kira ini. Ini aku nggak mau so tahu sih guys. Tapi sesuai dengan apa yang ku dengar dari berita dan lain-lain itu, karena Jepang ingin mendatangkan turis yang banyak karena penduduk Jepang itu populasinya dikit banget kan. Nah, iya, aku baca lebih banyak yang tua kan dari piramidnya. Iya, jadi mereka ingin mendatangkan banyak turis dan mau gak mau kursnya tuh jadi turun gara-gara itu. Kenapa jadi turun? Aku nggak ngerti sih. Kalau masalah itu, jujur aku nggak ngerti. Soalnya aku nggak bener-bener nol banget dari kalau masalah bidang ngomongin duit, kurs dan dolar gitu-gitu. Sama aku kepo jadinya. Tapi aku baca-baca begitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau jajan ke Jepang itu bisa lebih banyak dapat duit karena kursnya kan turun ya. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Toto Taro. Lebih murah weekend atau weekday? Atau sama aja? Ini apa ya Sama aja konteksnya sih. kira-kira? Apakah jajan, Sama harga aja. jajannya sama? Mungkin kalau kayak parkiran, aku yang setauku beda tuh parkiran aja sih. Jadi aku di sini kan juga alhamdulillah punya SIM. Kalau keluar-keluar, sometimes pakai public transportation, sometimes pakai mobil pribadi, dan yang bikin apa ya, ibaratkan uang mensurut itu dari uang parkiran. Jadi weekend tuh lebih mahal intinya. Mahal banget. Jujur, ya. How? How much? 1 jam yang kita hitunginnya yang Tokyo aja lah ya. Tokyo 1 jam bisa sampai 40.000. Itu yang paling murah. 30.000, 40.000. Itu weekday. Itu weekend. Weekday-nya? Kalau weekday setengah jam, itu weekday itu jadi setengah jam. Yang 30.000 itu jadi setengah jam. Kan mahal di weekday berarti. Mahal di sorry. Kebalik. Sorry. Kebalik. Oh, weekday-nya 30. Tapi kalau misalnya di weekend jadi 60 berarti sejam. Something like that. Oh, oke. Tapi di sini banyak parkiran yang building gitu, yang bukan basement ya, building. Jadi satu building tuh parkiran, dia 24 jam 200.000, 250.000, 300.000 kayak gitu. Di Indonesia juga kayaknya udah banyak kan bisnis seperti itu yang bikin gedung parkir. Mungkin aku nggak tahu juga sih. Oke. Ini ada komentar lagi, berarti lebih baik angkot. Kalau misalnya di sana transportasi umum hanya ada bus dan kereta, kan? Nggak ada kayak angkot dan feeder begitu kan? Nggak ada. Mungkin taksi sih, mungkin angkotnya. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari 7BH 10.000. Apakah gampang menjadi pemeran Japan Astagfirullah video? Ini maksudnya Jave ya? Do you know though the answer? Aku nggak tahu sih itu jawabannya. Mungkin kayak kalau ada tahu agen-agen gitunya mungkin ya bisa ya, gampang. Hah? Tapi Kalau tahu pasti ada agen? persyaratannya sih pasti. Tentu untuk yang laki-laki dan pasti ada. Iya, bener. Tapi mostly laki-laki nggak ada sih yang pengen jadi kayak gitu. Perempuan mungkin banyak ya. Why? Karena entah kalau yang, aduh, ini nggak apa-apa Adli ngomongin yang kayak gini.
Boleh lah, kenapa tidak? Ya takutnya kan gimana gitu. Soalnya sorry, yang hyper, mereka daripada hyper gratisan mending dibayar dong di JAV. Oh, I see. Jadi duit lah. Betul, paham. Sorry tuh saya kalau aduh aku gak enak juga ngomongnya. Udah skip aja kalau yang ngomong tadi aku. Ya intinya kayak gitu. Daripada hypernya tidak menghasilkan apapun, mending jadi menghasilkan kan kalau di JAV gitu. Apalagi mempunyai paras cantik gitu. Oh, membuka pemahaman baru. Aku tidak kebayang sampai ke sana sampai sekarang. Tapi dipikir-pikir kayaknya masuk akal. Mengingat beberapa skenario kan ada yang ke arah sana dan aku, ternyata bisa seperti itu juga. Masuk akal. It's okay. Mungkin bisa sedikit wawasan juga buat kalian yang nggak tahu gitu. Kenapa di film-film di adult video Jepang itu malah perempuan yang nyosor lah ibaratkan, karena di sini mungkin yang mengungkapkan perasaan pertama itu perempuan, jarang laki-laki. Really? Iya, serius. Kenapa laki-lakinya tidak agresif? Kayak aku nggak ngerti juga sih laki-laki yang nggak agresif, tapi kayak lebih ke arah malu gitu. Kalau laki-laki mungkin yang malu-malu, tapi yang paling sok ganteng juga banyak. Soalnya kan kalau di sini kan mostly laki-laki yang duluan ya, kayak yang mendahului mendekati ke perempuan. Kalau di perempuan kan di sini lebih ke konservatif ya, lebih ke tertutup. Di sana kebalikan ya? Disebut kebalikan enggak, tapi kayak yang mengintroduction pertama kali itu selalu perempuan. Oke. Iya. Aku mau tanya satu lagi dong kayaknya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pernah ikut blind dating? Di sana kan ada kultur ya yang seperti itu. Banyak sih. Terus nggak pernah ikutan kah selama ini? Nggak pernah. Apakah tidak tertarik? Aduh, jujur enggak sih. Why? Gak tahu, aku kurang aja sama cewek Jepang. Oh, baik. Ada komentar lagi, berarti Bang Lokal udah lebih baik sih. Setuju guys. Tiba-tiba bahas lokal. Aduh, baik. Di komentar Toto Taro, berarti Bang Prab udah ditembak cewek berkali-kali. Betul kah? Ditembak enggak, tapi adalah yang pernah ngungkapin. Oh, really? Tapi nggak sampai serius? Enggak, cuman kayak ya udah, aku suka sama kamu gitu, udah gitu doang. Tapi nggak kayak kayak kan kalau kita sebagai kayak laki-laki gitu, aku suka sama ini, ku kejar nih, ku pepet terus nih gitu. Kalau di sini enggak, kalau ngungkapin ya udah ngungkapin aja. Kalau nggak ada interest untuk lawan jenisnya ya udah gitu. Tapi ya mungkin itu jarang juga sih terjadi. Buat yang sekarang tetap aja cowok sih. Kadang-kadang yang ini. Yang apa ya? Ya. Yang introduce sendiri gitu. Karena udah banyak kayak apa ya namanya? Budaya barat lah gitu. Jadi orang-orang sini juga yang muda-muda jadi ceweknya ya nggak kayak cewek-cewek dulu gitu. Oke. Cewek-cewek dulu. Baik, ada komentar lagi. Yang lokal selalu terbaik ya, Prab? Betul. Aduh, dukung produk lokal, tempe lokal lebih oke daripada tempe Jepang. Bener. Oke. Iya, bener kah? Tempe Jepang tidak serasa tempe lokal kah? Ya karena pengawet sih mungkin banget. Oh, I see. Mahal ya, kan? Disebut mahal enggak sih? Aku kemarin beli tempe satu kotak gini berapa gram ya? 40 ribu. Tapi enak. Ya enak, kalau dimasak kan gimana rempah-rempahnya nggak sih? Betul. Tapi nggak seenak di lokal. Iya sih kalau itu ya. Jujur aku ya. Baik. Kita lanjut
ada pertanyaan selanjutnya dari 7BH10.000. Katanya di sana bullying tinggi banget, apalagi ke gaijin ya, yang akhirnya trigger ke suicidal. Bener nggak tuh? Sorry kalau nggak berkenan, nggak usah dijawab. Kalau masalah bullying tuh Gaijin mungkin ini kayak orang non gaijin lokal itu kan? orang asing. Iya Orang asing. betul. Gaijin itu mungkin buat teman-teman yang nggak tahu juga, gaijin itu orang asing. Oke. Artinya orang asing. Emang jadi orang Jepang tuh nggak semua, tapi sebagian ada yang underestimate sekali orang asing. Jadi Jepang tuh number one banget gitulah gitu. Jadi ke orang asing tuh kayak apa sih lu orang asing gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau masalah bullying gitu memang bener sih. Kayak sampai bunuh diri. Kenapa Aokigahara tuh ada tuh? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Aokigahara apa, hutan yang untuk bunuh diri. Iya, Terus- itu kayak populer kan ya? Jadi gini sih, kayak misalkan Bang Adli seorang yang nge-manage satu pabrik dan ada bosnya. Nah, si bos ini menekankan Bang Adli untuk memanage si anak buah Bang Adli, pekerja-pekerja di situ buat kerja keras banget, kayak lembur 2 jam sehari, 1 jam sehari, dan si Bang Adli ini tidak mampu untuk melakukan itu, dan ada penekanan dari bosnya, dari Sacho, penekanan, dan Bang Adli tuh wah ini kayaknya nggak bisa, dan akhirnya bunuh diri. Sebenarnya bukan bullying sih, tapi kayak tekanan ke dirinya tuh sebenarnya nggak, tekanan dari atasannya nggak terlalu besar, tapi menurut dia tuh tekanannya itu sangat pressure banget gitu. Ini kayaknya masih berhubungan dengan culture shock tadi kayaknya ya. Ya mungkin. Oke. Oke, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Verchar. Ini dari Buyung Real tadi. Prap kenapa pakai baju Persib? Disuruh mereka sih. Serius? Enggak, Ini baju enggak. Persib asli. Iya loh, ada logonya. Ada ini. Tapi nggak kelihatan Ya, di aku- stream. Aduh, boleh gak sih nggak dijawab aja pertanyaan ini? Kenapa tidak? Kenapa tidak dijawab? Karena itu cuman alih-alih mereka aja itu. Alih-alih. Cuman bercandaan doang aja. Tapi ini asli dari Jawa Barat ya kamu tuh. Iya bener-bener. Iya. Suka Aku Persib. mungkin kalau bisa disebut suka sih, tapi nggak terlalu mengikuti. Terus Itu aja. ini di Aku di sini komentar. juga. Jadi gini. Mungkin aku banyak nemu teman-teman Indonesia itu karena masuk komunitas Baraya Viking Jepang. Nah, Baraya Viking Jepang itu yang supporter dari Persib Bandung lah. Jadi ya punya lah bajunya. Masa enggak gitu kan? Oke. Iya. Terus ini pakai baju emang gara-gara disuruh? Enggak bohong Bang Adli. Ini mah sendiri aja. Bobo tuh sampai mati aja. Aduh, fans berat sekali sepertinya. Otsu. Kenapa bilang? Ayo sebentar. Oh 7 itu respect ya. 7 itu Hormat. bukannya dalam bahasa Jepang artinya su, bukankah? Bukankah? Enggak sih. 7 bahasa Bukan. Jepangnya apakah? Aku pikir O7 itu sebenarnya dari dulu artinya. Nana. Oh, aku salah paham. Sebenarnya aku dari dulu tuh kayak nganggap O7 tuh kayak gini. Waktu itu aku pernah bahas di stream, atau O7 itu juga kayak Otsu, ternyata bukan. Mungkin kalau Dari Aku Otsukare sendiri- aku pikir ke sana. enggak. Oke. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer, kita lanjut kalau begitu. Kenapa streaming di Twitch dan sejak kapan? Aku streaming di Twitch kayaknya udah ada 3 tahun deh. 3 tahun tuh dari kapan? 2021. Bentar, aku sedikit lupa juga klipku yang pertama apa nih ya? Bentar ya, Bang, ya. Tadi aku lihat 2 Kayaknya- tahun lalu. Berarti 2021-2022an kayaknya kah? Iya, segitu sih kayaknya. 2 tahun. Oke. Terus kenapa Ya. pilih Twitch?
Kan ada platform lain ya. Ini ku ceritain dari pertama aku stream kah? Boleh. Boleh. Jadi dulu aku pertama kali menginjak dunia streaming itu waktu pertama ada, mungkin tahu lah ya, Bigo Live. Tahu, tapi itu kan platform yang besar ya harapannya. Iya sih, maybe. Tapi kayak bukan gaming, tapi kayak Bigo Live yang ya udah kan, Bigo Live dulu kayak yang apa ya? Mungkin yang cuman kayak ngobrol-ngobrol gini doang kan Bigo Live tuh. Betul. Mungkin dari situ, and then kayak ada satu orang waktu itu lupa namanya, dan dia di Bigo itu tahun berapa ya itu ya? Kayaknya 2017 2018 deh. Terus? Tuh dia streaming gaming. Dan waktu itu aku main PUBG Mobile yang baru rilis. Terus lihat kayak YouTuber gitu juga, mereka keren gini ya. Dan pertama aku nginjek itu dulu di Nimo TV. Waktu kayak sekitar 3 bulan Nimo TV ada, 4 bulan 5 bulanan. Karena waktu itu MPL itu turnamen Mobile Legends yang mungkin kayak di Indonesia besar lah ya, MPL. Bang Adli tau nggak? Enggak, tapi Mungkin aku kayaknya pernah dengar. MPL itu sponsorshipnya Nimo TV, dan kayak pro player Mobile Legends di bajunya Nimo TV gitu kan, terus streaming di platform Nimo TV juga. Nah itu aku ngikut waktu itu di Nimo TV nggak lama, and then pertama kali nginjak yang serius banget streaming itu di Facebook di tahun 2019 deh, 2018 apa 2019 deh. Kemudian baru pindah perlahan-lahan ke Twitch. Ya, jadi di Facebook itu ada something wrong lah. Tuh waktu itu ke Nimo lagi. Karena aku pindah game waktu itu. Di Facebook itu sempat streaming Apex juga. Pindah ke Nimo lagi. Di Nimo nggak terlalu lama, kayak sekitar 4 bulanan. Ke YouTube. Enggak dari Facebook ke Twitch dulu. Nah waktu itu penginjak Twitch itu kayaknya sekitar 2021-an. Ya 2021-an lah nginjak Twitch, sekitar tahun segitu. Tapi belum serius. Orang Indo. Oke. Iya, karena aku ngeraba-raba platform gitu, Bang Adli. Ya ngeraba-raba platform, kayak ini pasar. Maksudnya ibaratkan kayak orang Indo waktu itu yang aku ingat, lupa namanya. Tapi mungkin kalau buat Apex, Big Z, Fazara. Itu sudah nama besar kan? Iya, Zara Lizara mungkin, dan waktu itu siapa lagi ya? Lupa juga sih. Pokoknya masih sepi banget lah Twitch tuh sama orang Indo. Terus yang suka bikin musik tuh lupa namanya. Nah itu cuman mereka doang yang sering banget streaming di Twitch gitu. Kemudian pindah ke YouTube. Pindah ke Nimo, dari Nimo ke Nimonya tutup kan, bangkrut. Terus ke YouTube. Setelah dari YouTube baru balik lagi ke Twitch. Balik lagi ke Twitch karena kayak aku di YouTube tuh waktu itu mungkin disebut lumayan, enggak sih, masih sedikit viewershipnya kayak 10, 9, 8 ya, sama lah di Twitch juga sama gitu. Tapi mereka kayak secara nggak langsung tidak menginginkan aku bermain Apex, pengennya main yang RPG dan lain-lain, sedangkan aku di situ lagi kayak demen banget main Apex gitu. Kok bisa sadar kalau misalnya mereka kayak tidak ingin kamu main Apex? Karena kayak gini, Bang, kapan main ini gitu, sering melontarkan pertanyaan itu gitu. Kapan lanjutin game ini, dan aku, salah satu kesalahanku mungkin di situ tidak konsisten dengan, kan kayak RPG gitu kita namatin kan, kayak main Red Dead Redemption, entah itu main Horizon Zero Dawn dan lain-lain kayak gitu, kita harus kayak konsisten sampai tamat kan, mungkin di streamingan. Tapi aku kayak seminggu sekali, dan
ya udah main Apex lagi. Sekalipun kayak 2 jam 3 jam selesai, selanjutnya main Apex lagi gitu. Oh, Balik. I see. RDR tadi dari klip yang tadi nggak selesai sampai sekarang. Kalau RDR jujur tamat dan streamingnya di Twitch sih. Oh, oke. Sampai sekarang kenapa masih bertahan di Twitch? Nggak tahu ya. Kenapa bertahan di Twitch? Aku kayak mungkin kayak dibilang ingin melebarkan sayap kemana-mana tuh. Kayak aku dapet yang nyaman dan seneng itu di Twitch, jadi ya udah deh lanjut di Twitch aja gitu. Kalau misalkan kayak mau pindah ke platform merah ke YouTube gitu, kayak dari nol lagi kan, harus mau nggak mau, bener nggak sih Bari? Butuh effort lebih lagi, SN begitu kan ya? Ya. Oh, baik. Baik, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan aku terakhir di segmen ini ya. Ada game yang sering dimain, bukan, sebentar. Biasanya stream apa saja kah di Twitch? Apakah hanya main game single player atau kebuka buat multiplayer juga? Apex sih. Hanya. Iya. Kalau kayak ya itu aku kadang streaming game lain tuh kayak Watch Dogs, mungkin kemarin main juga tuh nggak selesai, kayak Coral Island gitu nggak selesai. Jadi Coral kenapa tidak? Apex lagi. Hah? Coral kenapa tidak diselesaikan? Apakah gara-gara ditolak Yuri? Wes enggak. Kasihan sebenarnya ada beberapa klip kan masalah Yuri, dan aku lihat-lihat kayaknya beberapa kali dikasih bunga, dikasih pisang, dikasih apa ya satu lagi, nggak diterima-terima. Apakah terpukul hatinya gara-gara ditolak Yuri terus? Enggak sih. Kayak aku ambisius aja sih sama diriku, kayak aku pengen main rank Apex dan rankku pengen tinggi gitu aja sih, Marli. Jadi kayak ke Apex lagi walaupun kayak sekarang aku pengen streamingku tuh ke Apex terus gitu. Lagi memikirkan itu gitu. Main apa gitu. Ya enggak? Single player maybe. Mengenai Apex aku mau tanya 2 hal dong. Pertama, kan kemarin ada itu ya, ada rumor tapi sudah tidak jadi. Kalau misalnya Battle Pass itu mau di-cancel. Bukan di-cancel, dirubah sistemnya. Dan ada rumor mengenai yang poin sebelumnya tidak bisa digunakan lagi dan sekarang harus beli. Apakah terganggu dengan perubahan itu? Itu dari developer sendiri udah diganti lagi, balik lagi ke yang dulu sih. Bahkan buat season ini itu digratisin. Tapi kita harus ngelakuin misi gitu, kayak ngeberesin something. Jadi balik lagi, nggak memakai uang lagi gitu. Apex coin gitu masih kepake. Oke, ada komentar ini. Kalau solo Apex Ranked, perasaannya gimana tuh Bang? Sometimes kesel. Why? Gregetan. Ya kayak kan kita bermain sama random kan, yang kita nggak kenal sama sekali dan gameplaynya juga random sekali. Jadi sometimes kesel, tapi ya udah, karena ya udah ini random, apa yang mau kita lakuin gitu, mau marah-marah sampai gebrak meja sampai monitor pecah pun tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ya udah aja, tapi kesel ya kesel ada. Jadi kalau kesel dipendam aja begitu ya? Ya, dengan senyuman aja. True katanya. Baik, tadi aku mau tanya satu lagi mengenai Apex. Yap. Apa ya? Apakah kemarin ikutan itu juga ya, Apex turnamen yang diadain si Blessika ID? Aku ikut. Menang kah? Menang enggak sih, Barley, tapi alhamdulillah dapat moskill. Moskill? Iya. Timku dapat moskill. Moskill. Oh, moskill. Yang paling banyak ngekill. Oh, iya. I see. Oke. Dari aku sudah habis kalau begitu. Di pertanyaan di segmen 1 dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu setelah ini kita akan break dulu. Gak apakah? Aman. Gak apa, santai aja. Boleh.
Kita lanjut kalau begitu. Setelah ini kita mendengarkan 3 lagu ya. Ada Chick Chick Boom dari Stray Kids, ada I'm Not The Only One dari Sam Smith dan Taeyeon, lalu ada Supernova dari aespa. Setelah break kita akan lanjutkan ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Prapuccino. Silahkan kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau request lagu yang ingin di-requestkan, silahkan request via Spotify dan channel Point. Oh tadi sebenarnya ada satu request ya. Kayaknya aku putarkan nanti ya. Setelah ini karena aku ketinggalan. Belum aku masukkan ke Kiwi. Kita dengarkan I'm Not The Only One dulu ya dari Sam Smith dan Taeyeon. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.